Halo semuanya, kami dari Gunung memperingatkan bahwa video ini adalah video rekayasa. Jadi di dalam video ini tidak ada unsur asli, produk asli, dan ide asli dari kami. Jadi jika terjadi ketidaksengajaan memplagiasi ide atau video orang lain, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kami memperingatkan sekali lagi bahwa video ini adalah video rekayasa dan tidak ada unsur asli di apapun itu. Kami memohon maaf jika ada salah kata dan kami minta maaf sekali lagi jika kami ada ketidaksengajaan memplagiasi video atau ide orang lain. Itu saja dari kami. Selamat menonton. Halo semuanya, nama saya Ramana. Saya founder dan CEO dari perusahaan Gunung Services. Saya termasuk tim utama dari pengembang aplikasi Gunung. Jadi, apa itu Gunung? Gunung adalah toko sewa alat mendaki yang menyediakan jasa pelayanan pemandu pendaki. Perusahaan kami mempunyai filosofi, yaitu alam mendukungmu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Kami membuat aplikasi ini dengan misi kami, yaitu menyediakan peralatan yang aman dan nyaman untuk para pendaki. Selain itu, kami ingin dianggap untuk para pendaki yang visi kami, yaitu menjadi mitra terpercaya bagi para pendaki yang berkomitmen untuk menyediakan peralatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan saat mendaki untuk para pelanggan kami. Awal mula dari Gunung terbit pada awal 2021. Pencapaian utama kami yaitu pada akhir 2021, di mana Gunung menjadi toko sewa alat mendaki dengan penjualan dan pengikut terbanyak. Oleh karena itu, kami menerbitkan website dan app pada tahun 2022. Dikarenakan terbitnya website dan app tersebut, kami mendapatkan penghargaan, yaitu menjadi store sewa yang pertama menggunakan aplikasi dan website. Jadi, rencana ke depan kami adalah untuk memperbesar pasar kami ke pasar internasional. Gunung terbit karena ada beberapa masalah di pasar sewa alat mendaki. Yang pertama, tidak tahu di mana mencari peralatan mendaki. Buat para pemula, mereka bisa menyewanya di toko terdekat, tetapi kita tidak dapat menjamin apakah kualitas tersebut bagus atau tidak. Yang kedua, banyak peraturan yang digunakan untuk menyewa. Jika terdapat banyak peraturan, pendaki pemula akan ragu-ragu apakah dia mau sewa di toko tersebut atau batal melakukan pendakian. Yang ketiga, ketakutan buat para pendaki pemula yang tidak tahu mendaki. Buat para pendaki pemula, banyak yang ketakutan untuk mendaki sehingga mereka tidak dapat menyewa alat tersebut. Dan yang keempat, harga peralatan yang mahal. Dari 4 masalah sebelumnya, kami mendapatkan solusi. Yang pertama, membuat aplikasi yang mudah dimengerti oleh para pendaki yang ingin menyewa. Aplikasi ini dapat menyewa kapanpun kamu ingin mendaki, dan alat-alat yang disewa akan berada di daerah yang dekat dengan pegunungan tersebut. Yang kedua, memberikan aturan yang mudah dipahami dan dapat dipatuhi oleh para pendaki. Aturan-aturan tersebut sangat mudah dipahami oleh para pendaki pemula maupun pendaki yang berpengalaman. Dan yang ketiga, menyediakan pelayanan pemandu pendaki untuk pemula.
buat pemula yang ketakutan mau mendaki, kami menyediakan pemandu pendaki untuk buat para pemula supaya terasa nyaman. Sampai sekarang, karena gunung menjadi momentum kami. Momentum kami adalah kami menganggap bahwa pasar akan meningkat buat para pendaki gunung karena mulanya pelepasan dari pandemi COVID-19 pada awal 2021. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi untuk menyewa dengan tujuan mendaki gunung. Apa inovasi kami? Inovasi kami adalah gunung menyediakan alat dan pelayanan pemandu pendaki lewat aplikasi. Jika ingin melakukan penyewaan, maka penyewa harus membayar terlebih dahulu, bisa lewat transfer atau MDG. Penyewaan alat-alat termasuk menyewa pemandu pendaki. Mengapa kami membuatnya termasuk menyewa pemandu pendaki? Karena untuk menjaga alat-alat dari penyewa yang nakal. Perkenalkan, nama saya Astro. Saya merupakan CFO dari perusahaan Gunung Services. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa market dari perusahaan kami. Untuk yang tidak berminat itu sebesar 10%, kemudian yang kurang berminat itu sebesar 12%, lalu sangat berminat sebesar 15%, untuk yang masih ragu-ragu itu sekitar 22%, dan kemudian yang berminat itu sebesar 28%. Jadi untuk target pasar selama kurang lebih 1 tahun belakangan dari aplikasi kami, yang pertama adalah orang-orang yang tertarik dalam mendaki namun belum berani untuk mendaki sebanyak 22,2%, dan yang kedua adalah orang-orang non pendaki yaitu sebanyak 3,7%, yang ketiga adalah pendaki pemula sebanyak 14,8%, yang keempat adalah pendaki amatir sebanyak 22,2%, dan yang terakhir adalah pendaki berpengalaman yaitu 37%. Berdasarkan analisa pasar dalam 1 tahun terakhir di perusahaan kami, terdapat pengeluaran dan pendapatan. Untuk pengeluaran, berdasarkan diagram pengeluaran dari perusahaan secara total terdapat 33,3%. Namun kami perkirakan akan ada kerugian dikarenakan oleh beberapa konsumen nakal sebanyak 6,1%. Lalu untuk pendapatan, berdasarkan diagram pendapatan dari perusahaan secara total, yaitu 60,6%. Kemudian untuk pendapatan tambahan sebesar 18,2%, lalu pengeluaran tambahan sebesar 3%, kemudian kerugian sebesar 6,1%, lalu pendapatan sebesar 42,4%, dan pengeluaran utama sebesar 30,3%. Perkenalkan, nama saya Aldi Rido, saya bagian dari divisi marketing perusahaan Gunung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami menyebarluaskan layanan kami agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Di sini kami menggunakan 2 cara, itu secara offline maupun secara online. Secara online ini kami gunakan media iklan ya, yang kami sebarluaskan melalui media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa konten kreator ya, dengan cara kami buatkan kode referral khusus ya. Dan apabila kalian mendownload aplikasi kami menggunakan kode referral tersebut, kalian bakal mendapatkan diskon atau potongan harga. Dan yang pasti, alat yang kami sediakan ini sudah pasti berkualitas ya, aman dan juga nyaman ya, karena keselamatan para pendaki adalah prioritas kami. Dan secara offline kami juga bakal mengadakan event-event ya di daerah pegunungan gitu, sekitar gunung, untuk menarik minat para masyarakat umum ya, untuk mencoba kegiatan mendaki. Dan di sela event-event tersebut kami bakal mempromosikan layanan-layanan kami ya, agar masyarakat umum dapat mencoba kegiatan mendaki dengan alat yang sudah kami sediakan ya. Udah pastinya para itu tidak perlu beli alat sendiri ya, karena membeli alat sendiri itu pasti lebih mahal ya. Dan kami menyediakan jasa layanan penyewaan alat tersebut untuk menghemat budget ya. Dan juga kami menyediakan jasa pemandu pendaki ya, karena pendaki pemula tuh pasti masih belum tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Jadi kami menyediakan pemandu pendaki ya,
karena itu bakal sangat membantu ya. Benefitnya juga banyak dan harganya juga terjangkau. Kalian bakal diberitahu bagaimana cara mendaki yang baik dan benar, cara menggunakan alat mendaki, dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mendaki. Oke, dan kenapa kalian harus menggunakan layanan kami? Karena yang pertama, harganya terjangkau. Kedua, banyak promo. Yang ketiga, peralatan udah pasti aman, nyaman, juga berkualitas. Dan ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Raymond Wijaya Gautama dan saya sebagai CTO di perusahaan Gunung. Dan pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu CTO dan pentingnya CTO di perusahaan kami ini. Nah, saya akan menjelaskan CTO itu pertama. Yang pertama, CTO ini menjabat sebagai kedudukan tertinggi di teknologi di perusahaan kami. Dan saya berkesempatan untuk mengatur teknologi dan TI untuk mengatur aplikasi sehingga dapat memudahkan orang-orang untuk mengakses aplikasi kami. Nah, dan pelayanan utama yang kami berikan di konsumen kami ini menyediakan alat-alat mendaki tentunya. Tetapi juga tidak hanya menyediakan alat mendaki. Kita di aplikasi ini saya menambahkan ada live juga, itu seperti ada kayak live tracking. Jadi kita bisa melihat step waktu kita mendaki, juga bisa memesan sebagai makanan, berbagai makanan, lalu juga ada berbagai peralatan seperti sepatu gunung yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan juga bisa menyewa porter dan bersama open trip bersama orang-orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ada di aplikasi ini. Yang pertama tentunya di aplikasi ini sudah ada logo gunung. Nah, saya membuat sendiri logo itu dengan filosofi itu obor. Karena kenapa? Karena filosofi obor itu sering dipakai waktu kita mendaki, kita butuh kehangatan. Nah, itu filosofi logonya ya. Di user interface yang pertama, di halaman pertama kalian akan mendapatkan atau menjumpai ada sistem login ataupun sign up untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, lalu kita memasuki layer yang kedua. Yang kedua ini terdapat juga ada tanggal waktu kita kapan baiknya mendaki ataupun tidak, atau cuacanya lagi buruk atau enggak. Karena saat kita mendaki bukan hanya saja kondisi kita yang diperhatikan, namun juga kondisi alam juga tetap diperhitungkan. Nah, di layer kedua ini kita dapat menyewa tanggal, bukan menyewa, kita dapat memilih tanggal dan kita dapat melihat live tracking tadi. Nah, lalu di layer yang kedua itu kalian juga akan mendapatkan details untuk melanjutkan ke bagian penyewaan. Nah, di detail ini, di layer yang ketiga ini, kalian dapat melihat ada berbagai seperti jumlah barang, lalu juga ada details kalian ingin menyewa apa, seperti sepatu, perlengkapan gunung dan lainnya. Juga ada tentang makanan, juga ada transport. Nah, jadi di aplikasi ini kita menyediakan transport seperti open trip. Misal kita akan mendaki Gunung Lawu dan open trip ini dimulai dari start dari Solo. Nah, jadi kita ikut sama-sama berangkat dari Solo sampai ke puncak Gunung Lawu. Nah, di sini pastinya juga ada grafik yang daftar kuota kita sudah penuh ataupun belum di hari yang kita pilih itu. Nah, berikut yang saya jelaskan tentang mengenai teknologi dengan aplikasi Gunung. Ya, terima kasih. Kami, para founder dan juga CEO dari Gunung, mengajak kalian semua untuk ikut serta membangun bisnis dan menjalankan dengan penuh giat. Kami juga mengajak para investor untuk menanam saham dengan cara ikut serta membeli saham perusahaan kami. Berikut cuplikan dari kami, sedikit yang bisa kami berikan untuk para pemirsa. Kami buat video ini bukan hanya sekedar mata wayang saja, namun juga dapat banyak pelajaran yang dapat kami ambil di video yang sudah kami buat dan ditampilkan. Semoga kalian juga dapat menjalankan bisnis yang ingin kalian buat, serta mengambil beberapa hal yang dapat membantu kalian untuk membuat bisnis yang ingin dibuat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Kami buat dengan sepenuh hati dan tidak semena-mena. Namun tiada manusia yang hidup tanpa kesalahan.
Semoga dimaafkan dalam tutur kata maupun perbuatan, dalam kesadaran maupun dalam tidak sadar. Terima kasih.